Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Pastor Message kali ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema waspada. Kata waspada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 arti. Arti yang pertama adalah berjaga-jaga, arti yang kedua adalah hati-hati, dan yang ketiga adalah siap sedia. Kata waspada biasanya berbicara tentang bagaimana kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, dan siap sedia terhadap musuh atau bahaya yang akan membuat kita mendapatkan masalah, menderita, atau kita akan mengalami kerugian. Dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, tentunya kita harus waspada terhadap musuh yang akan menyerang kita. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu kita sama-sama ketahui siapakah sebenarnya musuh kita. Yang saya pahami ada 2 musuh yang kita hadapi. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah ego kita, ego manusia. Iblis dalam firman Allah dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan tidak lengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena iblis punya siasat yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan berkeliling untuk mencari celah, mencari kelengahan kita. Pada saat kita lengah dia akan masuk sehingga kita akan jatuh di dalam siasat si iblis. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita waspada dan berhati-hati, juga berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah ego. Sebenarnya ego adalah musuh utama manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian search di Google, siapakah musuh utama manusia? Maka yang keluar adalah ego kita, ego manusia. Kenapa ego Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena orientasi ego adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu pribadi. Itulah ego Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berbicara tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup Bapak Ibu Saudara. Karena di sini lebih jelas lagi dikatakan bahwa yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi firman Tuhan katakan yang terutama sekali adalah jagalah hatimu. Kenapa? Karena hatimu itu mempengaruhi kehidupanmu. Kehidupan kita dipengaruhi oleh hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar bahwa hati adalah tempat atau wadah di mana pikiran, perasaan, dan kehendak itu ada. Sekali lagi, hati adalah wadah atau tempat di mana pikiran, perasaan, dan kehendak itu berada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar bahwa sikap dan perkataan kita itu berasal dari pikiran. Sekali lagi, sikap dan perkataan kita berasal dari pikiran. Dan pikiran berasal dari hati. Jadi, kalau hati kita kotor, maka pikiran kita akan kotor. Kalau hati kita kotor, maka perasaan kita juga akan kotor. Kalau perbuatan kita kotor, maka dipastikan bahwa hati kita kotor. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tekankan. Kalau hati kita kotor, maka pikiran kita pasti kotor.
Kalau perasaan hati kita kotor, maka perasaan kita juga akan kotor. Kalau perbuatan kita, tindakan kita kotor, itu dipastikan karena hati kita kotor. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena sekali lagi, hati kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, itu berasal dari hati. Untuk itu, bagaimana kunci supaya kita bisa menjaga hati kita dengan baik? Kuncinya adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kunci sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci supaya kita bisa menjaga hati kita dengan baik adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah kita harus mau membangun hubungan kita yang baik dengan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat doa dan firman Tuhan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itu yang akan membuat hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah taat terhadap tuntunan dan kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah kita mau mentaati apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita jalankan, kita harus taat. Kita harus mau melakukannya. Dan kalau kita lakukan itu, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga hati kita itu kita bisa jaga dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita harus mewaspadai hati kita. Kita harus menjaga hati kita dengan baik. Karena firman Tuhan katakan, dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan dilihat oleh banyak orang. Tingkah laku kita, perkataan kita, dalam kehidupan sehari-hari itu akan dilihat oleh banyak orang. Untuk itu kita harus jaga hati kita harus waspada terhadap hati kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjaga hati kita membentengi pikiran kita membentengi perasaan kita dengan kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.